Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bahasa Inggris 4. Nah, karena ada yang sedang akreditasi, jadi kelasnya kita buat secara online. Oke. Dan materi yang akan kita bahas itu adalah lanjutan dari sebelum UTS. Dan for your information, nanti akan ada tugas juga sebagai pengganti UTS di pertemuan ke-8. Nanti akan saya beri di akhir aja. Kita pakai itu sebagai your post test aja. Nanti post test TOEFL-nya kalian pakai itu ya. On to the materials. As for today, we're going to learn about the part 1 ya. Masih klausa tapi double atau multiple clause, jadi nggak cuma one clause. Kalau kita yang sebelum UTS kita bahas single clause sentence, jadi dengan satu subjek, satu verb, dan satu conjunction. Kali ini kita belajar lanjutannya yaitu multiple clause. Nah, perlu diingat kalau dalam rumpang atau dalam part A itu tips mengerjakan TOEFL-nya adalah kalian harus cek rumpangannya, kemudian lihat apakah dia atau kalimatnya itu singular clause atau multiple. Ya. Kemudian kalau dilihat kalau itu singular, maka pola yang berlaku adalah subjek, satu predikat, satu objek, atau satu komplement. Sudah itu aja. Dan perlu diingat pula ketika kalian mengerjakan part A, part yang diminta itu biasanya adalah melengkapi atau mencari elemen subjek atau predikat atau conjunction. Kadang kalian diminta untuk melengkapi itu. Jadi tapi nanti dilihatnya di mana? Ada di options A, B, C, atau D-nya. Jadi you can just take a look at the multiple choice, kemudian kalian bisa memperkirakan apa jawabannya. Nah, kembali lagi ke strukturnya. Jadi kalau dia singular clause itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Kalau itu multiple clause, maka dia terdiri dari conjunction, ini sebagai option pertama. Jadi conjunction atau kata sambung itu bisa di depan, diikuti oleh subjek dan verb, dan objek atau komplement. Biasanya ada koma, kemudian baru diikuti oleh kadang ada juga conjunction dan letaknya di tengah. Ya, conjunction, kemudian diikuti subjek, diikuti verb, dan diikuti objek atau komplement. Dua topik ini sudah pernah saya sampaikan di materi rangkuman. So, either nanti pilihannya apakah conjunctionnya dia di depan atau dia di belakang. So, it depends on the structure. But what you need to know, ketika kalian menambahkan subject dan verb, itu kalian memerlukan sebuah conjunction. Letaknya mau di belakang, mau di depan, atau di tengah, itu bebas. Itu ya. Now, on to the kemudian bagaimana mereka di dalam soal itu nanti keluarnya seperti apa. So, if you look at this, last time atau last meeting, kita sudah membahas yang singular clause. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang yang multiple clause, kita bisa lihat di skill 6 sampai 8. Nah, 6 sampai 8 kalau dalam rumus yang sudah saya berikan, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, kalimat dengan dua klausa atau multiple clause itu selalu ditandai dengan adanya coordinate connection atau conjunction. Conjunction itu ada dua jenis, yang satu coordinate, yang satu menggantikan adverb. Nah, coordinate connector yang ini itu sudah pernah saya sampaikan di bahasa Inggris 2 yang namanya conjunction itu ada coordinate ya. Itu ada fun boys, sudah pernah ya diajarkan. For and, nor, but, or, yet, dan, so.
Jadi yang namanya coordinate conjunction itu menambahkan idea. So he adds information, they add information. Apakah informasi itu kontras? Maka nanti kalian butuh but sama yet. Kalau menambahkan informasi positif, maka kalian butuh and. Kalau kalimatnya menambahkan negatif atau dua-duanya negatif sentence, maka kalian pakai nor. Kalau sebab akibat, kalian pakai for atau so. Silakan kalian pelajari lagi materi tentang fun boys yang sudah ada di bahasa Inggris 2. Kemudian tipe konjungsi yang lain itu ada yang namanya correlative atau adverb conjunction. Yang ini dia fungsinya, ini ada macam-macam ya. Kalian sudah belajar bahwa adverb itu ada time, ada place, ada reason, ada contrast, ada concessions, ada dan macam-macam. We'll give you the list later. Nanti akan kita berikan daftarnya yang ada di rumus. And the function untuk coordinate conjunction itu adalah adverb conjunction adalah menggantikan adverb. Adverb. Atau adverb itu apa? Keterangan. Atau kalau di dalam rumus di atas itu adalah objek atau complement ya. Di complement itu dia digantikan oleh conjunction seperti ini. Apa saja conjunction yang ada di dalam bahasa Inggris? Adverb conjunction itu ada time, di sini ada after, as soon as long as, once, since, until, when, whenever, while, before, by the time, dan yang lainnya. Jadi ini adalah memberikan keterangan waktu. Nanti silakan dicari artinya ya. Kemudian ada cause. Cause itu adalah sebab akibat. Ada as, because, inasmuch, know that, sama since. Ini artinya karena, semuanya sama. You can use it interchangeably. Nah, letaknya di mana ketika kalian meletakkan conjunction itu, dia bisa di depan, because itu bisa ditaruh di depan. Kemudian atau dia because itu juga bisa ditaruh di tengah. The point is that if you put it in the front, tetap harus diikuti oleh subject verb. Jadi yang namanya conjunction itu dekat dengan subject verb ya. Ini subject verb, conjunction, subject verb. Conjunction, subject verb, dan subject verb. So pola ini harus diingat nanti biar lebih mudah mengerjakannya. And then another adverb connectors itu ada yang condition atau syarat, ada if, in case, provided, providing, unless, sama whether, dan contrast, although, even though, while, whereas. Kalau condition sebenarnya ini artinya adalah jika ya. Nanti kalau ini terjadi maka itu terjadi, maka ini artinya sama semua jika, dan ini interchangeably bisa dipakai. You can use any. Jadi kalian harus ingat, dan ini sering sekali keluar, ada provided, ada providing, itu adalah syaratnya harus dipenuhi dulu. And then there is contrasting conjunction, jadi dia memberikan kebalikannya. Jadi kalau ada kaya maka ada miskin, kemudian ada informasi positif, kemudian diikuti dengan negatif. Jadi itu disebut dengan contrasting conjunction. Conjunctionnya ada although, even though, while, dan whereas. Semuanya sama. Nature-nya adalah membicarakan tapi ya, it's the same with but. It's the same with but. So you can use it also interchangeably. Maksudnya kalian bisa pakai karena maknanya sama semua. As in the adverb of manner itu biasanya pakai as, in that, ini artinya seperti. Jadi melakukan sesuatu dengan cara itu biasanya dipakai dengan ditambahkan dengan conjunction adverb of manner. Kemudian kalau untuk place itu keterangan tempat, di mana, dimanapun, dan sebagainya. And the location is the same. If it is in the middle, kalian nggak perlu koma. Kalau it's in the front like this, maka kalian perlu ada koma di tengah. Selalu diikuti oleh subject dan verb. Nah, and then kita lihat di dalam soal TOEFL-nya. So, skill 6 until 4. Magnify dulu biar kelihatan. Oke. Nah, dari soal yang nomor 1 ini, parent flamingos lose their intense pink coloring until bla bla bla. Yang harus kalian lakukan adalah pertama, kalian cek rumpangnya ini. Ya. Kemudian di depannya ada apa? Di sini ada conjunction, ada until. Maka pola yang bisa kalian lihat itu adalah yang kedua, conjunctionnya di tengah ya. Sebentar saya buka dulu. Yang mana tadi? This one. So conjunction, subject, and verb. You don't need to think about this. Kalau dia tidak rumpang berarti it's already complete. Meaning that kalian hanya perlu melengkapi ini.
ya, subjek dan verb. Maka itu dalam ABC kalian hanya perlu mencari mana yang ada subjek dan verbnya karena sudah ada conjunctionnya. Nah, di antara A, B, C, D mana yang ada subjek dan verbnya? Oke, yang di sini adalah sebuah adjective. Jadi I don't think this supposed to be the answer. Oke, subjek itu pasti benda, berarti kalian cari ada bendanya. A, B, C, D yang ada bendanya yang di awal ada ini. They win the young. Apakah jawabannya yang ini? Mari kita cek. Cek answer. Oke. Kenapa jawabannya they win the young? Jadi seperti yang tadi disampaikan, setelah conjunction ada subjek, ada verb. Subjeknya adalah they, maka ini yang A ini salah karena dia nggak ada subjek sebelum verbnya. Dan ini pakai verb ing itu bukan kata kerja. Kemudian their youth di sini adalah sebagai subjek aja, nggak ada kata kerjanya. Dan yang ini adjective, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Nah, ketika ada soal seperti ini selalu fokus pada rumpangan di sini ya. You don't need to think about this. Champagne can be purchased by the Balthasar. Tapi kalian fokus di sini. Di setelah rumpang ada kata cannot be. Kalau kalian ingat kemarin, can itu adalah kata kerja. Oke, kata kerja. Berarti polanya itu sudah ada verb ya dan belum ada conjunction di depannya. Maka kalian perlu ingat, polanya adalah subjek. Conjunction selalu diikuti oleh subjek dan verb. Nih ya, yang ini. Nah, ya, conjunction, subject, and verb. Nah, yang tadi itu sudah ada verbnya. Berarti dia kurang conjunction dan subject. Meaning that you need to find the answer that have subject and verb. Okay, and conjunction. Nah, yang A salah karena nggak ada conjunctionnya, yang but ini hanya conjunction saja, nggak ada subjeknya. Maka kalian perlu kalau nggak C sama D. Berarti kalian lihat dulu maknanya. Di sini ada champagne, kemudian di sini brandy. Kalau seperti itu, dia memiliki subjek yang berbeda, maka dia biasanya contrasting opinion, bukan causing atau cause and effect. Maka jawabannya adalah yang C. Oh sorry, but brandy, sorry. Salah ya kalau ini cause dan effect, tapi yang D, sorry. Jadi dia contrasting bukan cause and effect. Jadi dia dua benda yang perbandingkan. Okay, the next is number 3 and you take a look at this one. Nah, selalu perhatikan bagian rumpangan ini, kemudian diikuti oleh has. Has itu adalah sebuah kata kerja. Nah, kalau sudah ketemu berarti ini adalah verb ya. Elemennya berarti sudah ketemu tuh, verb ya. Kemudian the red panda bla 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 ini biasanya sudah lengkap, so you don't need to think about it. Kalau di dalam kalimat kedua itu tidak ada conjunction, berarti kalian perlu conjunction di depannya. Then sebelum verb harus ada subject, conjunction dan subject. Maka kalian harus cari conjunction sama subjeknya. Kalau yang it itu hanya subjek, nggak ada conjunctionnya. Yang B ada conjunction, ada subjek. Yang C, on itu bukan conjunction, dia adalah preposisi, maka dia bukan jawaban yang tepat. Ada as soon as, ini nggak ada subjeknya, nggak ada bendanya, maka jawabannya adalah yang B. Ya, polanya adalah conjunction, subject, and verb. Sama seperti ini, oke? Kemudian kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, long enough, every Down syndrome, blah, blah, blah. You don't need to think about this one. You just need to focus on this blank atau rumpang. Jadi di sini ada kalimat, ada kosong, kemudian ada long enough. Long enough itu padahal ada kata kerja nggak di situ? Ya, long enough itu bukan kata kerja. Meaning that kalimat itu belum lengkap. Ya, ini harusnya kan ada subject, verb, kemudian conjunction, maka dia perlu conjunction dan subject verb. Kali ini dia membutuhkan conjunction dan subject verb. Jadi kita lihat di ABC-nya. Oke. Berarti harus ada, karena ini sudah ada subject verb, belum ada conjunction, dan the
pattern can only be conjunction, subject, dan verb. Maka yang ada conjunctionnya adalah yang B sama C sama D. Oke, kemudian yang A pasti salah karena nggak ada conjunctionnya. Kemudian ada subjeknya, yang ada subjeknya adalah B sama C sama D, ini ada benda-benda semua setelah conjunction. Tapi yang ada verbnya adalah yang mana? Yang ada verbnya adalah yang C. Nah, kenapa Miss yang C? Yang B itu salahnya di mana? Yang B itu karena dia adalah living. Living itu adalah verb yang berdiri sendiri, dia nggak bisa jadi kata kerja. Selalu diingat ya, jadi harus diingat itu jenis-jenis kata kerja dan bentuk-bentuknya. Okay, the last number about this. Lanjut. Nah, di sini juga ada soal selanjutnya. Although Congress passed an income tax law in 1894, in 1895, bla bla bla, the law unconstitutional. Jadi di sini ada rumpang. Ya, di sini sudah ada although. Although itu sudah ada conjunction. Ya, berarti you don't need more conjunction in here. Maka kalian tinggal cari subject dan verb karena di sini belum ada verbnya. Nah, kira-kira mana nih yang ada subject dan verb? Kalau yang A ini nggak ada verbnya. Nah, ingat kalau ada of itu berarti punya depannya ya. Ini nggak ada kata kerjanya. The of itu adalah ciri-ciri benda. Was ruled ini ada kata kerja saja. Was itu sebagai kata kerja tapi nggak ada subjeknya. Ya, nggak ada benda sebelum kata kerjanya. And then yang C, if the Supreme Court ini ada conjunction, maka dia nanti kedobelan, kebanyakan kata-kata sambung, maka dia salah. Jadi jawabannya adalah kemungkinan yang D. Nah, benar. So, the Supreme Court di sini jadi subject, ruled-nya jadi verb. Kembali lagi bahwa polanya hanya seperti ini ya, conjunction subject and verb, kemudian subject dan verb. Kalau dia konjungsinya disebutkan kayak yang depan tadi. Kalau di tengah ya nanti berbeda lagi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Okay, so one more ya, satu lagi tentang complex sentence atau compound sentence atau multiple clauses. Satu soal lagi. Coba dipelajari kira-kira jawabannya apa. Okay. When San Diego's summer heat has withered most flowers, di sini sudah ada when ya, sudah ada conjunction, meaning that polanya adalah yang mana? Nih, conjunction subject verb. Berarti kamu tinggal mencari subject verb. Oke. Then kita cek tuh di dalam rumpangnya sudah ada belum. Belum di sini bukan ini ya, belum di sini adalah jadinya kata kerja atau verb. Berarti dia kurang apa? Ingat polanya ada conjunction SV, berarti di sini kurang S sama V. Berarti mana di antara ABC yang isinya subject doang? Oke. Jawabannya adalah yang kira-kira yang ini bukan ya? Mari kita cek. Ya. So, di sini kalau yang A itu salah karena ada conjunction diikuti benda, we don't need conjunction anymore because it's already here. Kemudian di sini sudah ada of Lily, sini cuma benda aja, tapi kalau ada of jadinya salah karena nanti jadi preposisi, jadi keterangan. Kalau yang di sini juga ketambahan conjunction. So, in short, nanti seperti itu. Kalau mau one more, nggak apa-apa ditambah satu lagi. Contoh yang selanjutnya silakan dikerjakan. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kalau kalian lihat di sini ada kerumpang, kemudian di sini ada where. Where itu di mana? Berarti ini sudah polanya adalah yang ini ya, conjunction subject verb. Berarti kamu nggak perlu lagi tambah conjunction, jadi tinggal nambahin subject dan verb. Then kamu cek di ABC-nya mana yang ada subject dan verbnya. Nah, kalau ini jelas nggak ada nih kelebihan. Ini subject sama conjunction. Ini nggak perlu because oxen full enggak.
Kira-kira yang mana tuh? Yang subject and verb. Oke, kita cek ya. Jawabannya yang ini. Kalau yang C itu salah, kenapa? Karena di sini ada conjunction lagi. You don't need that. Kalau yang di sini salah karena pulling itu berdiri sendiri tanpa to be, maka dia tidak bisa menjadi verb. Maka yang benar adalah oxen pull. Ya. Jadi subject dan verb. Maka polanya menjadi subject verb, conjunction, subject verb. Pola yang kedua ini. Oke, mudah-mudahan ini sudah jelas yang untuk multiple clause yang skill 6 sampai 9. Selanjutnya, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu dengan noun connector atau adjective connector. Nah, kalau kita berbicara tentang noun connector, itu bukan menggabungkan dua kalimat lagi, tapi dia adalah memberikan keterangan kepada benda atau keterangan sebagai menggantikan komplement. Ini sama dengan adverb, tapi dia menggantikan objek. Paham ya mungkin ya. Kalau yang tadi di sini itu adalah menggantikan keterangan. Misal nih Joko makan di mana, kapan, dengan siapa, maka dia digantikan dengan ada conjunction setelah, sebelum dan sebagainya, atau di tempat ini gitu ya. Tapi kalau yang di sini adalah menerangkan apa. What happened misalnya gini. Nih contohnya adalah saya tahu tentang apa. Jadi bukan tahu di mana ya, tapi tahu tentang apa. So itu disebut dengan noun clause connector, yaitu adalah konjungsi yang menggantikan noun atau benda. Apa saja jenisnya? Ada what, ada when, ada where, ada why, ada how, whatever, whenever, whether, if, sama that. Ini artinya sesuai dengan maknanya ya, Miss, tapi ini when itu ya memang iya, nanti dia menggantikan keterangan waktu. Jadi misalnya yesterday itu when seorang ngapain gitu ya. And then ini 5W1H sih sebenarnya. Ada apa, kapan, di mana dan sebagainya. Untuk strukturnya dia tetap langsung diikuti oleh subject dan verb. Kecuali 3 ini. Nih. Ada who, whoever, what, whatever, which, whichever yang menggantikan subjek yang langsung diikuti oleh happen. Ini harus hafal ya. Ada who, whoever, what, whatever, which, sama whichever itu boleh langsung diikuti oleh verb. Selain dari 3 ini, maka dia harus diikuti oleh subjek duluan. Kecuali nanti ada ya, you did. Kecuali nanti ada reduce clause, tapi itu nanti kita akan ajarin saat kita ketemu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau contoh kalimatnya dari ini, itu contohnya gini nih. Misalnya, I know Toby. Misalnya, ini adalah kalimat awalnya. Kamu mau ngasih nambahin siapa is Toby? Who is Toby? Gitu ya misalnya. Toby is my friend, atau Toby is misalnya I know Toby. Toby wears, misalnya Toby memakai jaket merah, red jacket. Nah, di sini kan ada Toby dijelaskan seperti ini. Nah, kadang kalian bisa menggabungkan dua kalimat ini menjadi gitu ya. Wait a moment. Nah, menjadi I know. Toby kamu ganti menjadi who. Begini ya. Wears a red jacket. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah jadi masuk ke atas ya. Jadi so Toby itu digabung ke atas menjadi who. Jadinya seperti ini, ada wears a red jacket. Nah, kenapa Miss? Kok yang sini pakai wears? Kita kasih dulu satu contoh lain. Kalau keterangan waktu misalnya, they eat at the restaurant. Eat steak at the restaurant. Okay. What restaurant? Where is it? Misalnya gini, kalian mau jelasin restoran yang mana gitu kan? So there is another sentence. The restaurant
atau when atau kapan ya, yesterday gitulah deh, keterangan waktu aja lebih enak, yesterday. Nah, kamu mau nanya when is yesterday, gini ya. When misalnya gini ya, maka dia jawabannya yesterday. Oke, yesterday. Nah, misalnya kalian kemarin ada kejadian apa waktu itu? You call me misalnya. Gini. Nah, ini it-nya harusnya pas ya karena dia pasif. Nah, so this one you can combine this sentence into they ate steak when you call me. Nah, kenapa? Karena di sini sebagai keterangan waktu ya. Ya, so di yesterday is a keterangan waktu, maka kalian bisa menggantinya menggunakan when ya. Ini. Terus ditambahin subject. Di sini subjeknya. Dan verbnya adalah call. Nah, maka polanya menjadi ini ada subjek gini ya. Kemudian ada verb. Nah, subject verb object, terus conjunction, konektor, subject verb. Nah, kalau apa saja yang bisa digantikan untuk ini, jadi ada when, why, where. Nah, itu tinggal kalian tambahkan, nanti tambahkan subject dan verb. Kecuali kalau dia menggantikan who, what, sama that, atau satu lagi which ya, if I'm not mistaken, yang menggantikan, yang fungsinya sebagai subjek. Dia melakukan sesuatu ya. Nah, contohnya adalah I know Toby. Di sini Toby adalah sebagai pelaku karena dia Oke. Nah, kalau yang di sini kan enggak ya. Di sini yesterday. Nah, yesterday. Ini sudah ada subject verbnya. Dia sebagai keterangan waktu. Tapi kalau di sini sebagai pelaku, Toby langsung diikuti kata kerja, maka polanya adalah I diikuti oleh verb, diikuti oleh konektor, diikuti langsung oleh verb. Tidak perlu subjek lagi. Hanya ketika dia melakukan sesuatu. Ya, kalau yang di sini kan keterangan tempat. Mudah-mudahan ini jelas. So, there are two pattern for this. In short, ada dua pola ketika kalian berhubungan dengan konektor. Yang pertama adalah SV conjunction SV sama dengan yang multiple clause tadi, atau SV conjunction V. Ya, ini yang agak berbeda. Mari kita kerjakan di soal. Kalau di soal nanti keluarnya seperti ini. Oke. Oh, ini masih oke. Multiple clause ya. Ini yang reduce clause itu besok aja lah, susah banget. Oke. So, ini forever disease carrying toxin, there is an intoxin. Nah, ini ada kata which. Remember, which itu di sini menggantikan apa? Menggantikan subject ya. Maka dia boleh langsung diberi verb. Kira-kira jawabannya. Berarti ini which langsung diikuti oleh yang ada verb to. Nih, coba apakah ini benar? Jawabannya adalah cancels. Kenapa? Karena which itu langsung diikuti verb kayak yang tadi polanya. Boleh which, what, sama who itu boleh ya. Jadi kalau the cancellation itu salah karena dia malah harus ada kata kerjanya ya, nggak boleh cuma subjek to. Ini juga salah, yang ini juga salah karena bukan verb. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ada Galileo's observations of the phases of Venus proved blah 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 formed the center of the planetary system. Nah, di sini ada rumpangan. Nah, di sini ada subject dan verb. Oke. Proof itu verb. Berarti ini form itu sudah ada verb. Polanya berarti ada V, ada S sama V. Berarti kamu perlu subject karena ini dua, jadi kalian perlu conjunction dan subject. Kan? Maka yang ada conjunction sama subjeknya adalah yang
Ini. Oke, atau the sound formed. Jadi kenapa Miss? Karena dia perlu ini, kalau ini balik lagi karena dia bukan which, bukan what, bukan who, maka dia bisa dijadikan langsung diikuti subject dan verb kayak pola dan conjunction yang tadi. Oke, yang ini berarti ya. Next, the sun is blah blah blah. Oke. Skin color is determined by a chemical called melanin. Nah, ini subject verb ya. In greater ini kan belum ada kata kerja. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Perlu ada conjunction ya. Kalau dia perlu ada verb, maka kamu cari yang ada verb pada conjunctionnya. Nah, yang ini jelas salah, ini salah, ini juga salah. Oke, berarti yang ini dong. Oke, jawabannya kenapa yang itu, Miss? Selalu dilihat ya, jadi polanya adalah subject, verb, conjunction, subject dan verb. Kalau itu bukan which ya, subject, verb, conjunction, subject, dan verb. Sementara dalam kalimat ini, itu belum ada subject dan verb di sini ya, ini cuma subject dan verb. Maka kalian perlu connector S dan V, connectornya adalah which, S-nya human, skin, verbnya adalah contains. Oke, jawabannya seperti itu. Lanjut. Nah, silakan yang ini coba dikerjakan. Okay. Environmentalists are earnestly trying to determine blah 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 of the ozone layer over the poles. Nah, di sini ada rumpang. Nah, ini ada subjek, ada verb, ada rumpang dan belum ada kata kerja. SV, maka kalian perlu conjunction SV. Oke ya, conjunction SV. Atau connector SV. Ini nggak ada konektornya, salah. Ini ada konektornya, tapi nggak ada V. Yang ini ada konektornya, langsung V, boleh ya. Yang ini nggak ada konektornya. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang ini. Konektor V itu berarti adalah pola yang kedua karena dia adalah what. Nah, Miss, what itu bisa dua-duanya? Bisa. What itu bisa langsung diikuti V, bisa diikuti SV. Nah, ini SV ya. Who, what, which. Nah, langsung diikuti V. Okay. And then we go to the next, number 5. Pada historical records, blah 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 were used. Before ini sudah ada conjunction, nah blah 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 blah, meaning that kamu perlu ada pasif ya di sini ya, were used. Berarti kurang apa? Kurang conjunction. Ini sudah ada, ini kan belum, ini subject, berarti conjunction. Iya, conjunction sama subject. Jadi ini kan subject, berarti kurang verb kan? Ini V. Berarti ini SV sama conjunction. Berarti kurang V dan conjunction dan subject. Berarti yang ada kata kerjanya adalah ini. Karena dia sudah benda ya, dia historical records, dia perlu verb. Setelah subject itu perlu verb. Maka kalian mau cari subjeknya, verbnya. Ini bukan verb, ini juga bukan verb, ini juga bukan verb. Jawabannya yang ini. Oke. Nah, polanya ingat ya, memang hanya itu kok, subject verb conjunction, subject verb atau subject verb conjunction verb. Nah, ini ya. Subjectnya historical records, verbnya suggest, kemudian that-nya konektor, firework-nya adalah subject, were use-nya verb. S, V, con, S, V. Gampang kan? Terakhir, di sini ada rumpang, kemudian kalian tinggal cari aja dekatnya ada apa. Di sini ini belum ada kata kerja ya. Kemudian di sini sudah ada conjunctions ya. Nah, dan verb. Berarti karena di sini belum ada kata kerja, sudah ada ini, berarti kamu perlu SV. Ini sudah ada con, sudah ada V,
Berarti kalian perlu S sama V. Nah, yang ada S sama V-nya, ini nggak ada S-nya. Ini bukan kata kerja juga. Ini juga bukan. Ini S-nya adalah it, V-nya adalah is. Berarti jawabannya mungkin yang ini. Oh, salah, men. Coba. Cultivation of tea. Oh, sorry, Miss Nafi, salah. Kita nggak perlu S lagi deh, guys. Kenapa? Karena ini sudah jadi subjek, Miss Nafi tadi silap. Ini sudah jadi subjek, so you just need verb. Sorry, berarti yang ini ya. Kalau yang ini salah karena dia bukan verb. Finding verb ing tidak bisa berdiri sendiri. So jawabannya yang ini ya, karena dia jadinya subjeknya the first mention, verbnya adalah can be found, kemudian connector, kemudian verb. Polanya yang mana? Polanya adalah yang di sini. SV converb. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu adalah tentang multiple clause, skill, sampai berapa tadi? Sampai 12. Nanti untuk reduce clause kita akan jelaskan besok karena ini agak susah. Maka untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti akan saya beri tugas di quizzes, silahkan dikerjakan ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ketemu lagi minggu depan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.